15 Maret 2020. Waktu itu jam 6 malam dan pertandingan yang ditayangin di TV adalah Persib lawan PSS Sleman. Dan kelihatannya di Jalak Harupat juga masih rame-rame aja, masih asik-asik aja. Tapi orang-orang nggak tahu itu justru pertandingan Liga Indonesia terakhir sampai setahun setelahnya. 21 Maret 2021, kita baru bisa ngeliat lagi tim Liga Indonesia main. Semua gara-gara orang Indonesia susah disuruh pakai masker itu. Kenapa sih? Susah banget. Tapi ada satu hal yang menarik. Dalam 2 dekade terakhir, pramusim ke Asia kelihatan menjanjikan secara finansial. Apalagi kalau ke Indonesia, yang orangnya bejibun. Alhasil banyak tim Eropa yang datang ke sini. Memang sih, pemain yang ada di lapangan kadang-kadang pemain akademi atau pemain lapis ke-60. Tapi ada satu tim yang bikin penasaran, Ajax Amsterdam. Tim lain yang ada di list ini nih, terkenal punya pemain yang udah jadi. Sementara Ajax dari dulu terkenal akademinya. Tapi 7 tahun setelah ke Indonesia, gimana sih kabar mereka? Ajax mampir ke Indonesia pada bulan Mei 2014. Itu setelah mereka juara Liga Belanda dan mereka bawa 18 pemain. Tanggal 11 mereka lawan Persija dan tanggal 14 lawan Persib. Sebelum pertandingan udah kelihatan perbedaan gaya main dari konferensi pers Bendol dan Zanur. Di akhir pertandingan, konferensi pers dari pelatih Ajax waktu itu, Frank de Boer, juga beda. Ya iyalah, yang satu ada niat nyerang, yang satu lagi masuk lapangan berdoa doang. Gimana nggak beda jauh ini? Aduh. Ya, di tanggal 5 Mei, mereka ngeluarin daftar pemain yang dibawa ke Indonesia. Belum ada 24 jam setelah rilis, Nicolai Boylessen nggak bisa main karena cedera. 3 hari kemudian, Boyan juga nggak bisa ikut gara-gara dipanggil balik sama Barcelona. 2 pemain ini banyak yang bilang wonderkid di zamannya. Ya, meskipun gara-gara mirip fisiknya doang, dua-duanya tetap pernah jadi target tim besar Eropa. Apesnya, 2 pemain ini punya masalah yang sama, cedera. Ajax itu tim keempat Boyan, padahal umurnya baru 22 tahun. Dan sekarang dia baru aja dilepas sama tim MLS. Boylessen lebih parah, yang aslinya back tengah sama Frank de Boer jadi back kiri. Hasilnya apa coba? Belum lama di tim utama, dia diajak sprint lawan PSV, dan hasilnya langsung kena hamstring. Februari baru sehat, dia muncul dari bangku cadangan lawan MU, terus cedera lagi. Sekarang dia balik ke Denmark dan masih cedera juga, jadi ya udah apes mau gimana lagi. Mungkin emang gara-gara Liga Belanda juara cuma Ajax sama PSV doang, mereka nggak pernah punya kiper yang jelek. Jadi sebagai kiper ketiga, Van der Hart ini cuma main sekali, dan sisanya main sama tim akademi. Waktu kesini dia masih 20 tahun sih, tapi habis itu dia nggak pernah main lagi di Ajax, dan sekarang dia dikontrak di Lech Poznan di Liga Polandia. Nah, ini lebih parah. Kalau tadi Van der Hart tahun 2015 dilepas, ini masih di tim akademi, terus jadi cadangan juga. Akhirnya tahun 2018 dilepas ke Afrika Selatan. Random sekali. Nah, akhirnya ada pemain starter juga nih. Van Rijn ini dulu back tengah, tapi didorong jadi back kanan karena Gregory van der Wiel dilepas ke Paris Saint-Germain. Kalau gaya mainnya pasti beda, tapi sama kayak Persib sama Persija yang masih mainin Haji Pardi, Haji Ismet, konsistensi adalah kunci. Selama 5 tahun di Ajax, dia main di 117 pertandingan Liga, dan di tahun 2021, dia masih main di Liga Belanda dengan tim yang stadionnya paling kecil ketiga di Eredivisie, yaitu FC Emmen. Ini salah satu pemain senior yang dibawa ke Indonesia, dan ini bukan pertama kalinya Niklas Moisander direkrut Ajax. Cuma pas pertama mungkin masih mentah banget, jadi dibuang lagi. Di tahun 2012, Ajax bingung karena back tengahnya pada keluar. Vertonghen ke Tottenham, terus Alderweireld mau habis kontrak akhir musim, dan dia mau ke Atletico Madrid. Moisander yang sempat juara Liga Belanda di AZ Alkmaar akhirnya pulang lagi ke Amsterdam. Tahun ini Moisander umurnya 35 tahun dan masih main di Werder Bremen. Tingginya 190 cm dan kelihatannya lebih cocok jadi tukang pukul. Dia direkrut dengan alasan yang sama kayak Moisander, tapi bedanya dia keluar masuk tim inti dan akhirnya dilepas ke Swansea. Setelah 4 tahun jadi starter di sana, dia habis kontrak dan lagi-lagi ngikutin Moisander. Oke. Dia pindah ke Jerman. Bedanya dia direkrut sama tim yang baru promosi, Arminia Bielefeld. Kalau tadi ada 2 back yang akhirnya bisa nemu jalannya masing-masing, yang satu ini justru nggak bisa masuk tim inti di 6 tim Liga Belanda. Padahal gaya mainnya nggak beda jauh sama Van der Wiel dulu. Back sayap yang doyan nyerang, jago crossing, tapi malas bertahan. Terus sekarang dia baru dapat jatah jadi pemain starter setelah main di Liga Slovakia. Satu lagi pemain 20 tahun yang dibawa ke Indonesia, Denswil udah jadi pemain starter di tahun 2013. Dan bau-baunya bakal jadi pilihan utama kalau Moisander kena peremajaan squad. Tapi justru setahun kemudian dia yang malah dilepas. Mungkin kenangan-kenangan kayak golnya lawan Milan atau 2 tendangan bebas lawan Başakşehir itu bakal ketutup sama drama di luar lapangan. Kayak waktu mau lawan Barcelona dia nantangin Messi, ujung-ujungnya kebobolan 3 gol. Atau ada skandal yang nggak perlu disebutin lah ya.
Ridderveld jadi bahan omongan paling seru karena dia punya keturunan Indonesia. Belum lagi umurnya baru 17 tahun, terus udah mencahin rekor. Dan bahkan di tahun setelahnya dia langsung jadi starter di Ajax. Di tahun 2017 dia ngikutin Frank de Boer ke Crystal Palace. Dan di sini baru muncul nasib buruknya. Pertama, Frank de Boer baru 10 minggu langsung dipecat. Dan kedua, semua posisi yang biasa dia tempatin udah penuh sama pemain lain. Bahkan di musim 2018-2019, 1 menit pun dia nggak main. Nah, di bulan Desember 2019, setelah 659 hari nggak masuk starting 11 sama sekali, dia masuk line up lawan Brighton. Dan belakangan ini, Ridderveld yang masih 24 tahun bisa dapat tempat di tim inti lagi kok. Yang namanya overhype itu emang bahaya. Kalau Ridderveld panas di awal, apes di tengah, sekarang bisa jadi starter lagi. Kalau Bazur, itu panas di awal, songong, bubar di akhir. Waktu itu dia yang masih 16 tahun ngotot pindah dari PSV ke Ajax karena mau langsung jadi starter. Tapi 5 tahun di Ajax dia justru nggak ada usaha sama sekali buat masuk tim inti. Iya sih, sesekali bagus. Terus dia ditarget sama Napoli 25 juta. Tapi dramanya bikin sebel tim juga. Setelah dia pindah nih, dijual sama Ajax ke Wolfsburg. Ternyata mainnya juga standar aja. Dipinjemin ke Porto belum sempet dimainin, udah bikin masalah. Jadi satu tim dikasih libur nih. Terus dia balik telat sampai 4 hari. Bahkan Porto aja sempat pengen mutusin kontraknya coba. Setelah itu dia dibuang ke Vitesse dan abis itu dia nggak berbenah dan nyerang pelatihnya sendiri. Jadi bagus sekali ya, emang sampah. Ini pemain yang nggak ada di list awal tadi karena dia pemain yang dibawa buat gantiin Boy Lesson yang cedera. Selain itu mungkin dia bagus buat marketing karena dia punya darah Indonesia dari ibunya. Mungkin di Indonesia Kenny Tete itu masih kalah saing sama saudaranya. Oh brother, this guy stinks! Kalau dibilang kompetitif ya, saingan jadi bek kanan tuh banyak banget buat dia. Tapi sekarang gara-gara Fulham sering diserang, dan gara-gara yang satu ini wingback, yang satu lagi winger, alhasil posisi bek kanan Fulham itu hampir pasti jadi punya dia. Kalau lu nyoba googling nama Christian Poulsen, link pertama di Google Indonesia yang muncul adalah artikel ini. Bayangin lu masuk akademi bola dari umur 5 tahun, terus pensiun 30 tahun kemudian lah. Terus terkenalnya cuma pas lagi jelek-jeleknya doang. Setelah sukses di Jerman sama Spanyol, dia pindah ke Juventus yang masih nyari jati diri setelah Calciopoli. Nasib buruknya itu masih lanjut lagi waktu dia pindah ke Liverpool. Liverpool yang dulu itu memang bukan Liverpool kayak Klopp sekarang. Dia dari awal musim itu jadi starternya Roy Hodgson, tapi semuanya berubah waktu Roy Hodgson dipecat dan Kenny Dalglish jadi caretaker-nya Liverpool. Mulai dari rekor transfer yang satu ini, terus Dalglish lebih suka Jay Spearing daripada Christian Poulsen. Setelah itu dia ke Prancis, ke Belanda, dan akhirnya balik lagi ke Denmark sampai dia pensiun. Kriteria transfer Ajax itu ada 4. 1. Pemain yang di bawah 19 tahun. 2. Pemain yang talentanya banyak tapi bermasalah di klub sebelumnya. 3. Pemain Amerika Selatan. Dan 4. Pemain Skandinavia. Nah, dia ini nggak masuk kriteria manapun. Dia dibeli buat nggantiin Christian Eriksen yang gaya mainnya nggak beda jauh. Bahkan dia dikasih nomor bekasnya Eriksen. Sayangnya, dia kalah sama pemain akademi yang lain dan sekarang dia main di Yunani. Setelah 21 tahun, musim ini Ajax mutusin kerjasama mereka dengan tim feedernya di Afrika Selatan. Ajax Cape Town sekarang udah jadi anak indie, mungkin gara-gara hasil produksinya nggak terlalu konsisten. Kalau kasarnya sendiri sih dia nggak beda jauh sama N'Golo Kante, tapi 6 tahun di Ajax, dia cuma jadi starter 2 tahun, dan bahkan sekarang udah nggak main di Eropa. Sheraldo Becker masuk akademi Ajax dari umur 9 tahun. Kalau dibandingin sih mungkin nggak beda jauh sama Adama Traore, kualitas utamanya cuma bisa lari lurus kayak babi hutan. Mungkin itu alasannya kenapa dia nggak pernah main di tim inti Ajax. Tapi jangan salah, setelah jadi starter Union Berlin di posisi winger kanan, mereka lagi ngejar tiket ke Europa League musim ini. Mungkin sejauh ini udah kelihatan tipe pemain yang dibawa sama Frank de Boer. Bener-bener nggak beda jauh sama orang Indonesia. Masalahnya, pemain-pemain yang cuma bisa lari, bisa dribbling kayak gini, nggak bakal dipakai lama di Liga Gede Eropa. Apalagi kalau udah sekian lama dia nggak bisa finishing, nggak bisa passing. Ya misalnya kayak yang satu ini, dia masih muda, main di Champions League 2 kali, nggak develop sama sekali, terus dibuang ke Slovakia, ke Swedia, dan sekarang dia main di Bulgaria. John Steen Olsen. Kalau kita nonton bola biasa mungkin nggak bakal kenal sama dia. Tapi dia itu pemandu bakat Ajax yang sejak tahun 1995 nemu banyak pemain muda di Skandinavia, yang akhirnya dibawa ke Amsterdam. Tapi emang dasarnya dia orang Denmark, jadi ya yang dibawa ke Ajax banyak banget. Masalahnya punya akademi bagus, punya akademi terkenal kayak gini ya banyak talenta muda juga yang butuh jam terbang. Akhirnya setelah dulu dibeli dari Aalborg, sekarang dia balik lagi ke Denmark dan main di Aalborg lagi. Setelah tadi ngebahas 200 pemain akademi yang ujung-ujungnya nggak bisa masuk tim inti juga, pemain terakhir yang dibawa ke Indonesia adalah kapten Ajax di tahun 2014.
Kebetulan di tahun yang sama, saudaranya dipinjam sama Newcastle. Nggak tahu emang dasar dua-duanya apes atau gimana, Luke de Jong pulang dari Inggris tanpa gol, dan Siem de Jong cuma main 22 kali di Liga Inggris selama 3 tahun. Itu juga kebanyakan di meja operasi dan bukan bangku cadangan. Baru main 3 kali langsung cedera, baru sehat cedera lagi. Setelah jadi pemain cadangan tiba-tiba matanya kecolok. Setelah transit di Australia dan Amerika, akhirnya dia balik lagi ke Belanda. Dari 19 pemain yang dibahas di sini, hampir setengahnya pemain dari Akademi Ajax. Meskipun masih muda-muda, kalau dibilang setelahnya pada sukses ya enggak juga. Sekarang cuma ada 5 pemain yang masih ada di 5 liga besar Eropa. Bahkan yang bisa dibilang masih konsisten di tim inti justru pemain yang gak seharusnya ikut ke Indonesia. Memang sih bakal susah nebak masa depan talenta muda bakal kayak gimana. Entah cedera, ego tinggi di usia muda, atau ya emang apa saja. Saking gak ketebaknya, ada komentar di game FIFA 16 tentang 2 pemain ini. Frank de Boer aja yang dulu dibilangnya pintar nemu talenta muda, sekarang kena hujat juga. Jose Mourinho aja sempat bilang kayak gini coba. Some quote from the worst manager in the history of the Premier League, Frank de Boer. 7 matches, 7 defeats, 0 goals. Where he was saying that it's not good for Marcus Rashford to have a coach like me, because the most important thing for me is to win. If he was coached by Frank, he would learn how to lose, because he lost every game. Jadi kalau tim lu lagi punya masa-masa keemasan, nikmatin aja momennya. Karena ya masa depan mana ada yang tahu.